Setelah itu, Niko harus mengakui bahwa sungguh sulit baginya untuk menghubungkan perempuan tulus di hadapannya ini dengan perempuan yang telah menelantarkan Gary di masa lalu. Faktanya Niko mulai berpikir kalau tidak ada yang salah dengan asumsi masa lalunya. Bagaimanapun juga dia mengenal begitu banyak orang dan tidak bisa mengenali orang yang salah. Meskipun begitu, Tiara memang terlihat begitu tulus menyukai anak-anak dan tidak akan mungkin menelantarkannya demi kepentingannya sendiri. Hal ini membuat Niko berprasangka bahwa perempuan 6 tahun lalu itu bukanlah dirinya. Pada malam liar itu, Niko hampir tidak bisa melihat apapun. Karena lampu sangat redup dan hanya ingat dia menyentuh tanda lahir di bahu perempuan itu. Tetapi bagaimana kalau ternyata ini semua hanya sebuah kebetulan? Saat itu Niko merasa kebingungan dan tanpa sadar mulai merenungkan hal itu. Saat kembali kesadarannya, Tiara sudah tertidur di samping tempat tidur Gary. Tiba-tiba Niko bangkit dan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar tidur. Ia mengamati keduanya tengah tidur berdekatan dan fitur wajah mereka tampak sedikit ada kemiripan. Saat itulah Niko merasa jantungnya berdegup kencang dan juga ada perasaan hangat menjalar ke sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil jaket yang terletak di sisi dan menutupi tubuh Tiara secara perlahan dengan jaket itu, lalu merapikan selimut yang menutupi Gary. Di saat bersamaan, Rosa yang buru-buru kembali ke rumah sakit, melihat adegan itu sesampainya di depan pintu kamar rawat Gary. Di tengah kegelapan, kedua matanya menyipit tajam, dan tatapannya dipenuhi kebencian yang dapat menumpahkan darah. Saat pulang ke rumah lebih awal pada malam itu, Rosa tidak bisa tidur dan hanya memikirkan Niko. Meskipun begitu, ada satu hal yang dia tidak mengerti. Apakah dia memang seburuk itu? Kalau tidak, kenapa Niko memperlakukan aku sedingin itu? Rosa sengaja kembali lagi ke rumah sakit tengah malam karena ingin menunjukkan sisi lembutnya di hadapan Niko agar dia menyadari betapa dirinya ini adalah orang yang baik dan penuh perhatian, tetapi tidak mengharapkan akan bertemu dengan Tiara di sana. Apakah Niko hanya menyelimuti tubuh Tiara dengan jaket? Dasar perempuan tidak tahu diri. Sambil menggetakkan gigi, rasa benci menjalar cepat di sekujur tubuh Rosa dan gemetar karena amarah. Betapa beraninya dia, berani sekali perempuan murahan itu. Rosa tidak percaya kalau dirinya akan kalah dari orang seperti Tiara. Tiara Romario tidak lain hanyalah seorang perempuan murahan. Jadi siapa? Dia berani merampas laki-laki itu dariku. Apakah pikirnya dia bisa mengangkat status sosialnya karena berkencan dengan orang kaya? Mimpi. Kilatan sinis terlihat di matanya sambil menggetakkan giginya dan berpikir, kita lihat saja nanti, Tiara Romario. Aku akan membuatmu membayar semua yang sudah kamu lakukan. Lalu dia berbalik dan pergi dengan marah. Kemudian Bima muncul dari sudut gelap aula dan menyeringai saat menyaksikan sosok Rosa yang pergi berlalu dan kemudian masuk ke kamar rawat Gary. Shh. Saat melihat kedatangan Bima, Niko meletakkan jari telunjuknya yang ramping di depan bibir tipisnya dan meminta Bima untuk tenang. Bima mematung sejenak dan setelah itu menyadari kalau Tiara dan Gary sedang tidur.
Kemudian Bima mengangguk dan pelan-pelan pergi meninggalkan kamar diikuti Niko yang ada di belakangnya. Karena keduanya berdiri di lorong rumah sakit, bayangan mereka tampak sangat gelap seakan menyatu dengan latar belakang. Bagaimana penyelidikannya? Suaranya yang berat memecah keheningan. Mendengar pertanyaannya itu, Bima mengambil obat yang dikonsumsi Yanti yang merupakan bukti dari kantong celananya dan memberikannya pada Niko. Lihat ini, Pak Niko. Ini yang aku temukan di kamar Yanti dan aku sudah mengirim obat ini ke Dr. Anton Santoso untuk diidentifikasi dan sudah terkonfirmasi bahwa ternyata kandungannya sama dengan yang ada di cangkir Tuan Muda Gary. Jadi, maksudmu dapat dipastikan bahwa Yanti adalah orang yang ingin menyelakai Gary? Bima mengangguk. Benar. Ekspresi Niko seketika murung, diikuti aura dingin yang menyebar dari tubuhnya. Tubuh Bima gemetar saat mendengar ucapan itu dan seketika merinding karena merasakan udara dingin yang menusuk. Sambil menundukkan kepala, dia bertanya dengan nada suara gelisah dan rendah. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan Pak Niko? Apakah akan membongkar kejahatan Yanti? Tatapan Niko dingin dan gelap. Dia menggetakkan giginya dan dengan suara ketus dan tajam yang dapat membuat bulu kuduk berdiri menjawab, semuanya berjalan lancar. Besok Gary sudah bisa keluar dari rumah sakit. Aku ingin kamu mampir ke rumah utama dan memberitahu mereka bahwa aku akan membawa Gary ke sana untuk makan siang. Baik, Pak. Dengan mantap Bima mengangguk lalu menghilang dari pandangan tanpa bicara. Kemudian Niko kembali ke kamar rawat dan menutup pintu dengan perlahan lalu duduk di sofa dengan wajah serius. Saat itu sudah tengah malam sebelum orang menyadarinya. Cedar. Sebuah kilatan petir menggelegar menyambar langit dan kemudian diikuti kilapan putih keunguan. Tak lama berselang hujan turun sangat deras di luar jendela ditimpali simfoni gemuruh halilintar yang begitu ganas. Tepat saat itu Tiara langsung terbangun ketika mendengar suara gemuruh petir yang menyambar sampai hampir terjatuh dari kursinya. Cuaca berbadai tampak telah membawanya. Seperti selalu terjadi ke peristiwa khusus 6 tahun lalu saat dia bersumpah bahwa ia telah diseret ke dalam neraka. Malam itu juga hujan deras seperti ini, pikirnya dengan rasa pedih di dadanya. Butuh beberapa saat sampai kesadarannya kembali meski masih sedikit terguncang. Kemudian dia berbalik menyaksikan Gary yang kurang beristirahat sedang tertidur di atas kasur di tengah amukan badai. Saat melihatnya gelisah, Tiara bergegas mendekatinya dan menepuk-nepuk halus dadanya untuk menenangkannya. Tindakannya telah membuat bocah itu aman karena dengan bibit cemberut, dia kembali tidur terlelap, terlihat dari kerutan memudar dari keningnya. Tiara menghela nafas lega tetapi tidak ingin kembali tidur. Dia membalik badan untuk menuangkan segelas air untuknya dan kemudian melihat Niko sedang duduk di sofa sambil mengerutkan kening dan memijat-mijat kakinya. Tiara menangkap ketidaknyamanan yang dirasakan Niko. Dan sebelum menghentikan pikirannya, dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah Pak Samuel baik-baik saja? Setelah mendengar pertanyaannya, barulah Niko sadar bahwa Tiara sudah bangun. Kemudian dia menggeleng kepala dan menjawab dengan ketus. Tidak apa-apa, entah mengapa.
Setiap kali cuaca buruk, tak terprediksi dan lembab, luka lama di kakiku cenderung muncul kembali. Memang memakan waktu, tetapi menggosok-gosoknya seperti ini bisa mengurangi rasa sakitnya. Tiara mengangguk penuh simpati ketika mendengar dan bisa memahami sakit yang ia rasakan. Bulan Juni dan Juli selalu datang diiringi hujan lebat karena Pandu juga memiliki penyakit yang sama dengan Niko di masa lalu. Kakinya akan mulai kambuh lagi dan membuatnya merasa keperihan. Setiap kali kambuh, Tiara akan memijat kaki Pandu bila sempat dan berharap bisa meredakan rasa perihnya. Teringat akan hal itu, Tiara sempat ragu sejenak dan akhirnya berjalan mendekati Niko, lalu menawarkan diri. Bila tidak keberatan, Pak Samuel, mungkin aku bisa memijat kakimu dan siapa tahu itu dapat membantu. Niko yang tercengang memandanginya dengan sedikit keraguan. Kamu tahu cara menghilangkan rasa perih ini? Sambil mengangguk Tiara menjelaskan, sejak kecil adikku mengidap penyakit yang menyerang kedua kakinya dan dianjurkan untuk mengikuti fisioterapi panca pembedahan. Setiap hari aku harus memijat kakinya untuk mempercepat kesembuhan. Jadi aku mempelajari beberapa trik dari ahli pijat profesional untuk juga bisa mengatasi rasa perihnya itu. Mungkin Bapak bisa yakin setelah aku perlihatkan. Sejenak Niko memandanginya dengan waspada setelah mendengar ucapannya. Kemudian dia akhirnya mengangguk walaupun masih dengan sedikit ragu. Setelah melihatnya setuju atas tawarannya, Tiara berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Tiara mengangkat kaki Niko dan meletakkannya di atas lututnya seakan tindakan itu adalah hal paling biasa di dunia sebelum mulai memijat dengan sungguh-sungguh. Hanya ketika sudah menyentuh kaki laki-laki itu, Tiara tiba-tiba tersadar betapa memalukan dan canggungnya posisi mereka berdua. Dia memperingatkan dirinya sendiri dengan seksama dan agak telat bahwa laki-laki ini bukanlah adiknya Pandu, melainkan Niko Samuel. Dia hanya pernah satu kali menjalin hubungan intim dengan laki-laki sepanjang hidupnya, dan itu adalah 6 tahun lalu. Tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dekat dengannya. Dalam sekejap suasana di sana terasa membebaninya, juga seakan mencekiknya saat dirinya tertekan. Akan tetapi sudah terlambat bagi Tiara untuk mundur dan berhenti di tengah jalan, hanya akan membuat segalanya lebih kekuk di antara mereka. Dengan begitu, dengan malu-malu dia mendehem dan mencoba terlihat tidak terpengaruh akan hal ini dan bertanya, bisakah Bapak katakan di bagian mana yang paling sakit dan membuat tidak nyaman? Bibir Niko mengenyit hingga membentuk garis tipis saat menjawab dengan dingin. Kedua lututku. Baiklah. Tiara mengangguk dan jari-jarinya lincah menjelajah di sepanjang titik meridian di betis Niko. Saat mencapai lutut sejenak dia diam lalu dengan keras meremas area itu. Tidak dipungkiri garis-garis otot yang ada di kakinya yang kokoh terasa luar biasa. Meskipun tertutup celana dan Tiara mengagumi betapa kuat dan sempurna anggota tubuhnya ini. Bahkan saat fokus pada pemijatan, tatapan Tiara masih sempat menyapu garis kaki yang tanpa cacat ini. Tiba-tiba Tiara menyadari betapa banyak kebaikan yang telah diberikan Tuhan dalam penciptaan laki-laki di hadapannya ini. Baik itu latar belakang keluarga,
atau wajahnya yang begitu elok, atau kemampuannya yang luar biasa. Niko benar-benar wujud kesempurnaan. Maka tidak heran jika banyak perempuan mengejar dan mengerubunginya, pikir Tiara dengan rasa sesal. Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya. Saya up 3 video dan maaf malam ini hari ini saya telat upnya karena sebenarnya hari ini di sini liburan ya, dan hari ini tuh sedikit sibuk, jadinya saya up terlalu malam ya ini. Oke, saya akan lanjutkan ceritanya untuk besok. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.